Halo, kembali lagi dengan saya Delta Rosida dengan NIM 12300220023, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, program studi S1 Kebidanan. Hari ini kita akan membahas kembali tentang biolistrik, yaitu sel saraf dan jantung, yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastuti, STMT. Yang pertama, kita akan membahas tentang sel saraf. Sistem saraf adalah suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon berfungsi untuk memelihara fungsi tubuh. Sel saraf dalam sistem saraf tersusun dari yang pertama, dendrit, badan sel, inti sel, selubung mielin, akson, nodus Ranvier, sel Schwann, dan sinapsis. Dendrit, percabangan yang terlihat seperti tonjolan yang memiliki cabang. Dendrit tersebut berfungsi untuk menerima dan juga menghantarkan rangsangan dari badan sel. Selanjutnya ada badan sel, sebagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting di dalam badan sel tersebut sitoplasma, nukleus, serta juga nukleolus. Badan sel bertugas untuk dapat menerima rangsangan dari dendrit kemudian meneruskan rangsangan ke akson. Inti sel adalah organel yang sangat khusus yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan informasi dan administrasi sel. Inti sel memiliki dua fungsi utama, yakni mengendalikan seluruh kegiatan dalam sel dan menyimpan materi herediter sel atau DNA. Beberapa bagian penting dari nukleus atau inti sel ini adalah membran inti, nukleoplasma, dan nukleolus. Selanjutnya ada selubung mielin, selaput yang membungkus nukleus. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput ini mempunyai segmen-segmen serta juga lengkungan di antara dua segmen disebut dengan nodus Ranvier. Selaput mielin tersebut dikelilingi oleh sel Schwann. Fungsi dari bagian ini untuk melindungi sel saraf dari kerusakan serta mencegah bocornya impuls dan juga mempercepat hantaran impuls yang masuk. Selubung mielin ini diproduksi oleh sel glial. Akson. Akson adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Akson ini berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau juga sel kelenjar. Selanjutnya ada nodus Ranvier. Bagian antara dua segmen selubung mielin, nodus Ranvier tersebut berfungsi sebagai loncatan impuls saraf supaya sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier memiliki diameter kurang lebih 1 mikrometer. Sel Schwann yang mengelilingi selubung mielin. Sel Schwann itu akan menghasilkan lemak yang membungkus neurin berkali-kali lipat sampai terbentuknya selubung mielin. Sel Schwann tersebut berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi hewan, serta juga membantu regenerasi dari neuron. Yang terakhir ada sinapsis. Celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Tiap-tiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron. Informasi tersebut ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Pada ujung neuron, tiap-tiap sel saraf terdapat sebuah kantong yang disebut dengan bulbus akson. Kantong inilah yang akan menghasilkan neurotransmitter. Selanjutnya ada mekanisme depolarisasi, repolarisasi potensial aksi, perambatan potensial aksi. Yang pertama, mekanisme depolarisasi. Perubahan di dalam sel di mana terjadi pergeseran distribusi muatan listrik sehingga muatan negatif di sel berkurang. Bila sel yang istirahat diberi rangsangan dengan level yang cukup, maka sel tersebut akan berubah ke keadaan aktif. Dalam keadaan aktif, potensial membran sel mengalami perubahan dari negatif menjadi positif di dalam sisinya. Kejadian ini dimulai dari satu titik di permukaan membran dan akan merambat ke seluruh permukaan membran. Pada tahap ini, membran sangat permeabel, sangat reaktif terhadap ion Na+, sehingga kanal Na+ terbuka sehingga Na akan masuk ke dalam sehingga potensial membran meningkat sehingga terjadi overshoot jika potensial berada di atas 0 derajat. Yang kedua ada repolarisasi potensial aksi. Membran kembali ke potensial istirahatnya setelah mengalami depolarisasi. Dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah dari positif di dalam sisinya.
menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahapan repolarisasi diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Bila seluruh membran sel sudah bermuatan negatif di sisi dalam, maka dikatakan sel dalam keadaan istirahat atau keadaan polarisasi kembali dan siap untuk menerima rangsangan berikutnya. Pada tahap ini, kanal Na+ mulai tertutup, kanal ion K+ terbuka dan ion K+ keluar, sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Yang ketiga, ada mekanisme perambatan potensial aksi. Neuron mengirim informasi dalam bentuk aktivitas elektrik yang disebut potensial aksi. Potensial aksi merambat ke soma dan seluruh bagian dari neuron. Penghantaran sinyal listrik tersebut disebabkan adanya mekanisme kimia aliran ion dalam membran sel saraf. Aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di membran sel. Langkah awal pengolahan informasi indera adalah transformasi energi stimulus menjadi potensial reseptor, lalu menjadi potensial aksi pada serabut saraf. Potensial aksi dipengaruhi oleh proses inisiasi atau rangsangan awal yang melibatkan neurotransmitter. Mekanisme listrik dari otot. Sinyal listrik dari otot. Listrik dari sel-sel saraf akan menuju otot untuk menghasilkan proses kontraksi dan relaksasi. Kontraksi otot dimulai saat saraf pusat mengirimkan rangsangan atau impuls yang disebut potensial aksi. Potensial aksi akan dihantarkan sepanjang sel-sel saraf hingga sampai ke sel saraf motorik dan neuromuskular junction. Neuromuscular junction adalah daerah pertemuan antara sel saraf motorik dan sel otot. Saat impuls dari saraf pusat sampai pada daerah ini, saraf motorik akan melepaskan bahan kimiawi asetilkolin. Asetilkolin ini kemudian berikatan dengan reseptor pada permukaan serabut otot, yang mengakibatkan terjadi reaksi dalam otot saat impuls dari saraf pusat terhenti. Maka, reaksi kimia yang menyebabkan pengaturan ulang protein pada sel otot juga terhenti. Akibatnya, proses kimiawi dikembalikan seperti semula dan otot kembali dalam keadaan relaksasi. Mekanisme sinyal listrik dari jantung. Sistem konduksi jantung mengirimkan sinyal listrik yang umumnya dihasilkan oleh nodus sinoatrial untuk menyebabkan kontraksi otot jantung. Sinyal pacemaker yang diinisiasi di nodus sinoatrial bergerak melalui atrium kanan ke nodus atrioventrikular atau AV di sepanjang berkas HIS dan berjalan melalui cabang-cabang berkas untuk menimbulkan kontraksi otot jantung. Sinyal ini pertama kali memberikan stimulus kontraksi dari atrium kanan dan kiri, dan kemudian mengalir ke ventrikel kanan dan kiri. Aliran listrik ini yang kemudian memungkinkan terjadinya proses pemompaan darah ke seluruh tubuh. Faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Yang pertama, diameter serabut saraf. Sel saraf yang memiliki diameter besar akan lebih cepat merambatkan impuls dibandingkan dengan sel saraf yang memiliki diameter kecil. Yang kedua, ada selubung mielin. Daerah yang tertutup mielin akan menghantarkan impuls lebih cepat dibandingkan dengan akson yang tidak tertutup mielin. Yang ketiga, ada temperatur. Temperatur yang lebih tinggi akan mempercepat pengiriman dibandingkan dengan yang rendah. Hingga ambang batas tertentu, temperatur yang lebih tinggi akan mempercepat pengiriman dibandingkan dengan yang rendah. Dibuktikan dengan ketika suhu lebih cepat, perambatan impulsnya pada makhluk hidup Homo itheren dibandingkan dengan makhluk hidup yang berdarah dingin, yaitu poiletheren. Yang kedua, lengkung refleks saraf. Gerak refleks adalah gerakan yang terjadi secara tiba-tiba di luar kesadaran kita. Mekanisme gerak refleks melalui jalur yang dinamakan sebagai homorefleks saraf. Mekanisme gerak refleks terlihat bahwa mekanisme diawali dengan stimulus atau rangsangan dari luar. Rangsangan tersebut akan dirasakan oleh reseptor, kemudian mengirimkan impuls listrik apa yang dirasakan pada neuron sensorik. Impuls kemudian dikirim oleh neuron sensorik ke sumsum tulang belakang. Impuls lalu dikirimkan lagi ke neuron motorik melalui saraf penghubung yang berada di sumsum tulang belakang. Neuron motorik kemudian memberikan stimulasi singkat pada spindel otot, sehingga menghasilkan kontraksi atau otot reflektor. Kontraksi otot
reflektor itulah yang menyebabkan gerak refleks pada tubuh. Pembahasan yang ketiga kita adalah jantung. Jantung adalah organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh. Jantung berukuran sekitar 200 sampai 425 gram. Jantung terletak di dalam rongga torasik di balik tulang dada atau statement. Jantung normal terdiri dari 4 ruang. 2 ruang jantung atas dinamakan atrium dan 2 ruang jantung di bawahnya dinamakan ventricle. Dan dia memisahkan 2 atrium ventricle bagian kanan dan kiri dinamakan septum. Bagian jantung yang pertama ada vena cava superior, pembuluh balik atas yang menerima darah dari kepala dan kedua tangan. Darah yang dibawa banyak mengandung O2. Yang kedua ada aorta, arteri terbesar dalam badan manusia, bersumber dari bilik kiri jantung dan membawa darah beroksigen pada semua bagian tubuh. Yang ketiga ada pulmonary artery, arteri yang tugasnya mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Yang keempat ada ventricle dextra, memompa darah ke paru-paru kaya akan CO2. Yang kelima ada ventricle sinistra, memompa darah ke seluruh tubuh kaya akan O2. Yang keenam ada atrium sinistra, menerima darah dari paru kaya akan O2. Yang ketujuh atrium dextra, menerima darah dari seluruh tubuh kaya akan CO2. Konduksi jantung. Sistem konduksi jantung terdiri dari otot-otot jantung khusus yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan menghantarkannya ke seluruh bagian otot jantung. Listrik yang dihasilkan akan dihantarkan ke seluruh bagian otot jantung secara cepat dan terkoordinasi. 4 tahap konduksi jantung. Tahap 1, sinoatrial atau SA. Node menghasilkan impuls saraf yang melakukan perjalanan di seluruh dinding jantung. Hal ini menyebabkan kedua atrium berkontraksi. SA node terletak di dinding bagian atas atrium kanan. Tahap 2, atrioventrikular atau AV. Node terletak di sisi kanan dari partisi yang memisahkan atrium di dekat bagian atrium kanan. Ketika impuls dari SA node mencapai node AV, mereka tertunda sekitar 10 detik. Penundaan ini memungkinkan atrium berkontraksi dan mengosongkan isinya ke dalam ventricle sebelum kontraksi ventricle. Tahap 3, impuls bundel AV. Impuls kemudian dikirim ke bundel atrioventrikular. Kumpulan serat ini bercabang menjadi 2 bundel dan impuls dibawa ke tengah jantung ke ventrikel kiri dan kanan. Tahap 4, impuls serat Purkinje di dasar jantung. Ikatan atrioventrikular mulai membelah lebih jauh menjadi serabut Purkinje. Ketika impuls mencapai serat ini, mereka memicu serat otot di ventrikel untuk berkontraksi. Ventrikel kanan mengirimkan darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ventrikel kiri memompa darah ke aorta. Perbedaan otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Yang pertama, otot polos. Otot polos berbentuk gelendong dengan ujung yang meruncing. Otot polos hanya memiliki satu inti sel yang terletak di tengah sel. Kerja otot polos tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Gerak otot polos lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Otot polos terletak pada alat-alat tubuh bagian dalam. Otot polos tidak memiliki diskus interkalaris. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris yang bercabang-cabang. Otot jantung memiliki banyak inti sel yang terletak di tengah sel. Kerja otot jantung tidak dipengaruhi oleh kesadaran, tetapi dipengaruhi oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Gerak otot jantung otomatis tidak cepat lelah dan bereaksi lambat. Otot jantung terletak di jantung. Otot jantung memiliki diskus interkalaris. Yang ketiga, otot lurik. Bentuk sel otot lurik memanjang dan silindris. Otot lurik memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi sel. Kerja otot lurik dipengaruhi oleh kesadaran. Gerak otot lurik cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Otot lurik melekat pada rangka. Otot lurik tidak memiliki diskus interkalaris. Sekian pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.